Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Hoeri dari kelas T4812 dengan NIM saya 1020124004005. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai design of radiation therapy. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan tujuan masalah, pemodel linear programming yang digunakan untuk merancang terapi radiasi, bentuk baku dan kanonik model tersebut, serta proses penyelesaian dengan metode yang dipakai hingga kita mendapat solusi akhir. Lalu ada di sini slide kedua ada latar belakang. Eh, di sini Mary diagnosis memiliki tumor ganas yang besar di daerah kantung kemih. Tersebut sebagai wall bladder lesion. Terapi radiasi eksternal akan digunakan untuk mengobati tumor tersebut. Penting untuk dicatat dua hal. Yang pertama yaitu sinar masuk memberikan dosis radiasi yang lebih besar pada jaringan yang dilaluinya di dekat titik masuk daripada titik keluar. Lalu yang kedua, terdapat efek scatter yang memberikan sedikit dosis ke jaringan di luar lintasan utama berkas. Lalu karena sel tumor terinterspread secara mikroskopis di antara sel sehat, desain terapi perlu menyeimbangkan dua tujuan berlawanan, yaitu memberikan dosis cukup tinggi ke seluruh wilayah tumor untuk membunuh sel kanker, tetapi tetap menjaga dosis ke jaringan agar ke jaringan sehat agar tidak berbahaya. Tujuan kita adalah memilih kombinasi berkas dan intensitas masing-masing sehingga distribusi dosis terbaik tercapai. Nah, itu untuk studi kasusnya. Lalu di sini kita ada dari deskripsi klinis yang tadi itu kita merumuskan model matematika. Nah, di sini kita rumuskan yang X1 itu untuk BIM 1 dalam satuan kilorad, mungkin nanti ada di slide 4, dan X2 itu untuk BIM 2 dalam satuan kilorad juga. Tujuan optimasi dinyatakan sebagai fungsi biaya atau fungsi objektif yang mempresentasikan dosis yang diserap oleh jaringan sehat. Nah, kita itu ingin meminimalkan dosis ini sambil memenuhi syarat dosis tumor juga. Nah, lalu ada slide selanjutnya. Nah, di sini seperti yang tadi saya sebutkan, untuk X1 itu untuk BIM 1 dalam kilorad dan juga X2 untuk BIM 2 dalam kilorad. Nah, di sini kita diminta untuk meminimize Z sama dengan 0,4 X1 tambah 0,5 X2 dengan pembatas-pembatasnya yaitu 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7, 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6, kemudian 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6, dan X1, X2 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini mungkin di sini ada sedikit penjelasan mengenai pembatasnya. Untuk yang pertama itu bahwa batas aman dosis untuk jaringan tertentu seperti organ sehat sehingga tidak melebihi 7 kilorad. Lalu batas kedua, persyaratan dosis tumor yang terpenuhi itu sama dengan 6. Lalu batas ketiga, minimum dosis pada region tumor yang lain. Mohon maaf tadi sepertinya dari Google Meet-nya terhenti. Nah, baik, kita lanjut lagi tadi sampai ke batas dosis region tumor lain harus tidaknya 6. Nah, sini kita
Nah, di sini kita pada slide selanjutnya kita harus merubah ke bentuk standar dengan menambahkan X3 dan X4. Karena untuk dapat diselesaikan dengan metode simplex itu perlu dirubah ke bentuk standar. Bentuk standar yang ditampilkan di slide itu menambah variabel yang tadi saya sebutkan agar semua persamaan menjadi sama dengan. Nah, modelnya dapat tulis Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3. Maaf, mungkin screen-nya terhenti. Ini yang tadi saya sebutkan ya. Untuk kita itu jadi tadi setelah kita tambahkan variabel X3 dan X4-nya, kita jadi mempunyai bentuk standarnya 0, Z sama dengan 0,X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 tambah 0 X4 dengan pembatas-pembatasnya yaitu 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3 sama dengan 7. Kemudian 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Kemudian 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 min X4 sama dengan 6. Untuk X1 sampai X4-nya harus lebih dari sama dengan 0. X3 itu merupakan variabel select untuk pembatas kurang dari sama dengan. Jadi sehingga untuk pembatas lebih dari sama dengan kita memasukkan variabel X4 sehingga dapat menjadi persamaan. Nah, mungkin lanjut ke slide berikutnya. Nah, dalam slide 6 ini kita merubah menjadi bentuk kanonik. Karena kita itu masih punya persamaan yang tidak langsung memberikan solusi dasar awal, seperti misalkan sama dengan dan juga masih ada lebih dari sama dengan, kita perlu memasukkan variabel artifisial untuk memulai metode Big M atau metode dua fase. Pada slide ini menunjukkan bentuk kanonik yang dipakai untuk metode Big M. Fungsi tujuan diperpanjang. Nah, ini fungsi tujuan jadi diperpanjang menjadi Z sama dengan 0,X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah mx5 ditambah mx6 dengan pembatas-pembatasnya yaitu 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah 3 sama dengan 7, 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah X5 sama dengan 6, 0,X1 ditambah 0,4 X2 dikurangi X4 ditambah X6 sama dengan 6. Untuk X1 sampai X6-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk X5 dan X6 itu variabel artifisial yang ditambahkan untuk persamaan kedua dan ketiga agar basisnya visible. Koefisien M sangat besar dan dimaksudkan agar solusi akhir itu memaksa X5 dan X6 menjadi 0 jika mungkin. Sehingga solusi akhirnya tidak akan mengandalkan variabel artifisial. Nah, ini yang tadi disebutkan M. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide 7 ada tabel iterasi 1. Mungkin tabelnya sama aja seperti yang kita pelajari kemarin, namun hanya ditambahkan bedanya check row dan juga ada M yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, pada slide 7 ini memperhatikan iterasi pertama dari algoritma Big M atau simplex. Saya akan ringkas langkahnya. Yang pertama itu kita tentukan basis awal seperti biasa. Biasanya, nah untuk basis awalnya kan seperti biasa ya, yang sudah diajarkan. Lalu kita hitung biaya relatif dan rasio untuk memilih variabel keluar atau masuk basis. Nah, jadi di sini kita lakukan pivot itu untuk memperoleh tabel simplex baru. Itu tuh kita peroleh atau kita kemarin belajar bersama ibu itu yaitu baris kunci. Jadi intinya tuh setelah tabel ini kita akan memperoleh basis yang lebih baik dan bergerak menuju visible tanpa artifisial sebanyak mungkin gitu. Nah, untuk ini kan tabelnya
diperoleh dari persamaan yang ini. Ini tinggal masukkan saja ke sini. Seperti X3-nya kan tadi 1, X5-nya 1. Nah, ini untuk 0,3-nya ada seperti di yang tadi. Nah, kita lalu lanjut slide berikutnya. Nah, pada iterasi kedua itu proses yang sama diulangi lagi, yaitu untuk menghitung cost reduction, pilih variabel entering, kemudian pilih variabel masuk, kemudian variabel keluarnya diatur dengan rasio minimum, lalu pivot seperti tadi. Setiap iterasi menurunkan nilai fungsi objektif karena kita minimalisasi. Untuk mempertahankan jika sudah optimum, setelah iterasi kedua, kondisi optimalisasi akan semakin mendekat terpenuhi. Koefisien reduce cost untuk semua variabel non basis mendekati tidak negatif. Jadi karena ini untuk minimalisasi. Nah, di sini ada tabel iterasi 3, yaitu ini udah solusi optimal dari slide-slide sebelumnya. Di mana di sini kesimpulannya X1 sama dengan 12. X1 itu kan 12, X2 itu 0. Di sini kita dapat lihat X2 itu 0. Kemudian tidak ada kan X2 di sini. Kemudian Z itu 4,8 ini. Nah, dosis pada titik entry untuk BIM 1 adalah 12 kilorad. Yang tadi saya sebutkan ini 12 kilorad. Lalu BIM 2 itu tidak diberikan dosis 0 kilorad karena tidak termasuk dalam konstan. Dosis yang diserap oleh jaringan sehat sebagai hasil kombinasi ini adalah 4,8 kilorad. Nah, yang ini. Jika model dari yang tadi itu menyarankan mengarah seluruh intensitas pada BIM 1 saja. Nah, ini BIM 1 saja. Dalam pengaturan model data dan asumsi yang diberikan untuk meminimalisasi dosis ke jaringan sehat sambil memenuhi batas dosis tumor juga. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya yaitu dari sini kita bisa lihat model LP memungkinkan kita menyeimbangkan tujuan klinis, cukup dosis tumor, tetapi aman untuk jaringan sehat. Dalam data contoh Mary, solusi optimal adalah menggunakan BIM 1 dengan entry dosisnya 12 kilorad dan tidak menggunakan BIM 2. Hasil model bersifat sensitif terhadap data input, misalnya perubahan koefisien dosis. Batas maksimum jaringan kesehatan atau target dosis tumor dapat mengubah hasil. Jadi, dalam praktik klinis, penting dilakukan analisis sensitivitas dan kolaborasi dengan ahli radioterapi untuk memastikan rekomendasi matematikanya sesuai dengan realitas medis. Nah, ini kesimpulan yang tadi saya sudah jabarkan. Lalu ada slide terakhir. Sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada masih kurang dan ada yang kurang dijelaskan untuk CECRAW dan juga M-nya. Mungkin bisa diperdalam di kelas ataupun lain waktu karena ini sudah menit ke-14. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.